kita belajar nih dari apa yang disampaikan Nabi Ibrahim itu lembut kepada keluarganya. Disinilah kita tahu nih, kita sama mendakwai. Dan ketika kita berdakwah, ketika mendapati musuh, memang kalau memang terkadang datang dari keluarga kita yang terdekat, maka kita harus ngerti. Jangan kemudian kita meninggalkan mereka. Tidak, terus dakwai dengan tutur kata yang lembut. Kenapa? Dakwah itu kayak nanam benih, Pak. Bisa jadi ada yang merespon omongan kita hari ini langsung dia berubah, ataupun kadang-kadang lama meresponnya, setelah kita mati baru kalimat yang kita sampaikan kepadanya itu direspon sama dia. Kita ngingetin keluarga itu kayak gitu, kayak nanam benih. Ada anak kita yang langsung merespon, ada anak kita yang susah merespon, tapi sampaikan aja kayak nanam benih. Mungkin hari ini anak kita kemudian tidak mendengar, tapi mungkin saja nanti ketika bapak sudah 60 tahun, 70 tahun, baru anak kita merespon. Kenapa? Dakwah itu kayak nanam benih. Allah perintahkan kepada kita ikhtiar, tetapi Allah tidak pernah menetapkan kepada kita kewajiban untuk kemudian menentukan hasil. Allah menentukan ikhtiar, tapi Allah tidak pernah menentukan kewajiban untuk menentukan hasil. Kenapa? Hasil bukan milik kita. Di situ kita dapati, Masya Allah ya, Nabi Ibrahim tetap menyampaikan sama. Kita ketuk ini anak-anak kita, istri kita. Kadang-kadang mereka baru mendapatkan itu kapan? Nanti setelah kita mati. Kejadian ini berulang, Pak, di Pamulang. Saya mendapati ada seorang istri itu kalau sudah bicara tentang suami, pintu surga itu nangis dia. Kenapa? Karena kemudian ternyata suaminya dulu sudah sering ngingetin dia, sampai suaminya itu mendapatkan kecelakaan pesawat karena dia seorang pilot. Setelah suaminya meninggal, baru yang diomongkan suaminya itu baru teringat. Kapan suaminya itu, kapan perkataan suami itu didengarkan oleh istrinya? Justru ketika suaminya sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Padahal ketika suaminya masih hidup selalu dibantah, selalu dia melihat kekurangan suaminya. Tapi setelah kemudian suaminya meninggal, baru sang istri itu menyadari, Masya Allah, tidak ada laki-laki sebaik suami saya ketika dulu sabar membimbing saya. Lama prosesnya, kayak nanam benih. Kayak nanam benih, lama gitu. Maka sama pula, kita pun sama, semacam itu. Kita nanam benih. Sebagaimana Nabi Ibrahim gagal, mungkin menurut kita gagal, tapi tidak di hadapan Allah. Jadi kemudian akhirnya Azar itu apakah beriman, Ustaz? Azar tidak beriman sampai dia menutup mata, tidak beriman. Azar itu tidak beriman. Tapi apakah Allah hapuskan kebaikan Nabi Ibrahim? Allah tidak hapuskan kebaikan Ibrahim ketika kemudian menyampaikan itu kepada ayahnya Ibrahim. Nah, di sini kita kemudian mendapati dakwah itu kepada keluarga, ya kayak nanam benih semacam itu. Supaya kemudian kita memahami kewajiban kita kepada keluarga itu tidak boleh kemudian lepas. Makanya kalau kita punya kesempatan berbagi sama kemudian keluarga kita semampu kita. Sama dengan orang tua, Pak. Orang tua kita ini kalau hari ini belum paham dengan apa yang kita yakini atau yang kita pelajari, tolong ya Pak, kasih udzur sama orang tua. Udzur itu apa? Kasih alasan. Kenapa sih orang tua kita kok belum bisa memahami sebagaimana kita? Pak, Ibu, orang tua itu hidup pada zaman yang berbeda dengan zamannya kita. Mereka hidup tahun 70-an, 60-an, 80-an, di mana saat-saat itu mencari kajian itu susah, sulit banget. Ada nggak kajian itu tahun 70-an? Tanya sama kakek kita atau bapak kita, Pak, tahun 70-an ada kajian atau enggak? Enggak ada. Lalu sekarang kajian itu pagi, siang, sore, sampai habis isya aja ada. Bahkan kemudian pulang-pulang masih kita bisa ngecek lagi itu di handphone, nyetel YouTube. Wajar kalau kita akhirnya prosesnya menjadi lebih baik itu cepat. Kenapa? Kita hidup pada zaman ketika dakwah itu merebak dan kita mampu mencium bau wanginya sunnah dan bau wanginya Islam. Nah, orang tua kita, Pak, dulu mau belajar ngafalin Quran, bapak nongol dijanin ibu kita. Ibu kita mau ngafalin Quran, ya sudah hamil. Akhirnya apa? Tidak jadi ngafalin Quran. Kenapa? Bapak nendang-nendang di perutnya terus. Kita kemudian dia mau belajar lagi, ternyata kita rewel ketika kita sudah dilahirkan. Akhirnya apa? Kesempatan untuk belajar itu hilang. Lah kita tiba-tiba sudah belajar, ikut kajian sekali dua kali, pulang-pulang kemudian nyalain orang tua kita. Loh, akhlak kita sama orang tua itu yo mana? Orang tua kita kan hidup pada zaman yang beda dengan zaman kita. Kenapa saya sampaikan pula masalah ini? Karena hari ini banyak potret ikhwan muda dan akhwat yang muda sering berkata, Ustadz, bapak saya masih jahil dan awam. Anak kok nggak sukain dengan kalimat itu, kenapa ya? Kok seakan-akan kita itu menjatuhkan kedudukan orang tua kita sendiri gitu. Padahal bodohnya dan awamnya orang tua kita itu ya karena keadaan. Nah sekarang orang tua kita ya udah, Pak, ayo ikut kajian. Bapak kajiannya jauh-jauh. Mereka sekalinya kemudian naik mobil, sebentar sudah pengen kencing. Tidak bisa. Suruh nyetel YouTube. Makanya Pak, hidupin YouTube. YouTube itu apa tonang? Tidak ngerti YouTube dia. Jadi kasih udzur lah yang banyak sama orang tua kita. Kenapa? Karena kemudian kita terkadang itu pengennya instan. Pengennya orang tua kita juga instan paham dengan kita. Yang tidak bisa gitu. Karena bukan itu. Sabar sama mereka itu.